Masih di pembahasan yang sama dengan video sebelumnya, yaitu alur cerita Tensura versi light novel volume ke-7-nya. Di video ini aku akan membahas tentang akhir dari upaya Rimuru menaklukkan negara Falmus, dengan ditandainya pembantaian ketiga Sage di tangan Diablo. Jadi buat kalian yang baru aja gabung di channel aku, agar tahu jalan cerita selengkapnya dari anime Tensura, kalian bisa tonton video-video aku yang sebelumnya. Dan gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sisi lain, ketika Rimuru melihat dada Hinata tertembus oleh petir putih yang sangat panas, Rimuru pun berlari dan segera membantu Hinata. Ia mengambil ramuan penyembuh lalu menuangkannya ke dada Hinata. Namun amat sangat disayangkan, Raphael mengkonfirmasi kalau Hinata memiliki daya tahan terhadap sihir yang sangat tinggi. Lantas Arnaud berteriak untuk memberitahu Rimuru kalau hanya menggunakan sihir suci yang dapat menyembuhkan Hinata. Karena sihir pemulihan apapun yang melakukan kontak dengan Hinata, maka secara otomatis tubuhnya akan menetralkan sihir tersebut. Rimuru pun berteriak dan menyuruh Arnaud serta para paladin untuk segera mendatangi Hinata, sekaligus menyembuhkannya dengan sihir suci mereka. Namun sesaat setelah Rimuru meneriaki mereka, muncul dua orang misterius yang langsung mengikat Arnaud dan para paladin dengan menggunakan cincin cahaya. Tak lama kemudian, kedua orang itu berlutut di hadapan Rimuru, sekaligus memperkenalkan diri dan mengatakan tujuannya datang ke tempat tersebut. Yang mana mereka berdua adalah anggota dari ke-7 Seven Days Clergy atau para Sage. Serta tujuan mereka datang ke tempat tersebut, yaitu dikarenakan Hinata telah melanggar perintah dari para Sage, sehingga mereka ingin memberikan hukuman kepada Hinata. Dengan rasa kesalnya Rimuru mengatakan, kalau urusannya dengan Hinata telah dapat ia selesaikan. Dan untuk saat ini, Rimuru tidak akan membiarkan Hinata menemui ajalnya. Namun para Sage bersikeras menentang permintaan dari Rimuru. Mereka berdua mengatakan, kalau Hinata telah mengabaikan kehendak dari Dewi Ruminas, dan itu merupakan penghujatan yang pantas untuk mendapatkan suatu hukuman. Lantas dari kejauhan, para paladin memohon kepada para Sage untuk mengampuni perbuatan Hinata. Serta salah satu dari mereka juga berteriak. Ia adalah orang yang diperalat oleh para Sage, yaitu Reynald, pemimpin dari ke-100 kesatria suci yang dikalahkan oleh Sion. Reynald berteriak dan mengatakan, kalau para Sage telah berbohong. Yang mana para Sage telah menipu para kesatria suci, sekaligus mereka sejak awal juga menginginkan kematian dari Hinata. Seketika timbul kegemparan di antara para paladin, mereka bingung untuk menentukan siapa orang yang mengatakan fakta yang sebenarnya. Namun Garde yang mendengar Reynald telah menghujat para Sage. Ia pun langsung menusukkan pedangnya ke tubuh Reynald, sekaligus Garde menuduhnya telah bekerja sama dengan Hinata untuk melakukan pemberontakan. Rimuru pun terus berpikir tentang langkah yang sekarang harus ia ambil. Ia pun mengatakan, kalau akan mendengarkan penjelasan para Sage setelah berhasil menyelamatkan Hinata dari kematian. Lalu Rimuru kembali menyuruh Arnaud agar menggunakan sihir sucinya untuk menyembuhkan Hinata. Namun para Sage masih menolak permintaan dari Rimuru, sehingga mereka menggunakan segala cara untuk mencegah Arnaud dan para paladin menyembuhkan Hinata. Rimuru pun menjadi semakin jengkel. Dan sesaat sebelum Rimuru kehabisan kesabarannya, ia mendapatkan laporan darurat dari Diablo. Lantas Diablo mengatakan, kalau ia telah menemukan orang yang membunuh Reihim, sekaligus orang yang berada di balik layar merencanakan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Yang mana orang itu tidak lain adalah kelompok yang dikenal sebagai Seven Days Clergy atau para Sage. Diablo juga mengatakan, kalau sekarang ia membiarkan para Sage tetap hidup. Diablo khawatir kalau nantinya di masa depan, keberadaan mereka menjadi suatu ancaman bagi Rimuru ataupun negara Tempest. Lantas Rimuru menanyakan bukti yang dapat menjamin informasinya tersebut. Diablo pun memberikan bukti yang sangat kuat, yaitu kesaksian penuh dari para jurnalis yang sedang berada di negara Falmus. Dan pada akhirnya, Rimuru memberikan izin kepada Diablo agar segera menghabisi para Sage yang berada di sana. Di sini Rimuru sangat mengapresiasi hasil kerja dari Diablo. Karena berkat dirinya lah, Rimuru dapat mengetahui dalang sebenarnya dari semua peristiwa yang telah terjadi, yaitu tidak lain kelompok Seven Days Clergy. Rimuru juga menyadari, kalau Garde memiliki suatu hubungan dengan para Sage, atau mungkin Garde merupakan salah satu dari ke-7 Sage yang sedang menyamar. Alhasil, Rimuru memerintahkan Benimaru dan Souwei untuk menangkap kedua Sage yang berada di tempat itu, sementara Sion diperintahkan untuk menghadapi Garde. Namun jika mereka tetap menolak untuk menyerah, Rimuru memberikan izin untuk melakukan apapun terhadap mereka bertiga. Para paladin yang mendengar tentang fakta yang sebenarnya atas kematian Reihim, mereka pun mulai menyadari tentang semua yang sudah terjadi.
Bahkan Arnaud dengan ekspresi marah di wajahnya, ia sudah mengarahkan pedangnya kepada Parasage. Namun sembari mengakui semua perbuatannya, Parasage menertawai kehebatan Rimuru yang mengetahui kebenaran atas kematian Reihim. Parasage juga mengatakan, kalau peluang mereka untuk menghabisi orang-orang yang ada di sana sangatlah tinggi. Yang mana mereka telah memecah belah ke-10 kesatria suci terkuat gereja barat. Selain itu Hinata sudah sekarat dan Rimuru juga telah kehabisan energi sihirnya. Dan karena mereka sudah merencanakan semuanya dari awal, Parasage sangat yakin dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Lantas Garde dan kedua Sage melompat mundur dan melayang di udara, sekaligus menyiapkan lingkaran sihir berskala besar di atas tanah. Yang mana selain menggunakan sihir suci, lingkaran sihir berskala besar itu tidak akan bisa dihancurkan. Mereka bermaksud untuk membungkam semua orang, sekaligus menghilangkan semua bukti yang berada di tempat tersebut. Namun Sion yang menggunakan bagian dari unik skill Master Chief-nya, ia berhasil mengubah ruang di sekitar tempat itu, sehingga Sion dapat menghancurkan lingkaran sihir yang dibuat oleh Parasage. Di saat itu Rimuru diberitahu tentang kemampuan lain dari skill unik Master Chief oleh Profesor Raphael, di mana skill unik yang dimiliki oleh Sion itu, memiliki kemampuan yang sangat efektif untuk menyerang tubuh Rimuru. Tak lama kemudian, Parasage melancarkan serangan sihirnya, yaitu sihir Trinity Break. Namun Raphael menggunakan ultimate skill Beelzebub untuk menelan seluruh sihir yang dilancarkan oleh Parasage. Dan ketika melihat Rimuru berhasil menelan serangan dari Parasage, para paladin pun sampai terkejut mengetahui kekuatan dari Rimuru. Namun serangan Parasage tidak berhenti sampai di sana, yang mana mereka kembali melakukan serangan dengan menggunakan sihir terkuatnya, yaitu Trinity Disintegration. Tapi lagi-lagi Rimuru yang dibantu oleh Profesor Raphael, kembali mampu menahan sihir terkuat yang dilancarkan oleh Parasage. Di mana Raphael memberikan saran kepada Rimuru, agar menggunakan kemampuan Absolute Defense dari Ultimate Skill Uriel Lord of Foes. Di sini kita diberitahu, kenapa Raphael sempat panik dan bersusah payah untuk menghentikan serangan sihir suci dari Hinata. Namun di saat menghadapi sihir Trinity Disintegration dari Parasage, Raphael lebih santai menghadapi sihir tersebut. Bahkan ia hanya menggunakan Absolute Defense dari Ultimate Skill Uriel yang notabene Rimuru baru pertama kali menggunakannya. Yang mana skill Absolute Defense sendiri hanya membuat satu lapisan tipis yang akan menutupi kulit Rimuru. Namun ajaibnya, skill itu dapat menahan sihir suci terkuat, yaitu sihir suci Trinity Disintegration. Jadi Profesor Raphael pun menjelaskan, kalau ia menahan sihir terkuat dari Hinata menggunakan skill Absolute Defense, maka Rimuru akan sangat beresiko terkena beberapa serangan dari sihir tersebut. Dan itu semua disebabkan, karena Raphael belum memiliki informasi yang cukup untuk menganalisa dan memprediksi semua partikel sihir yang terdapat pada sihir tersebut. Namun setelah Raphael menelan senjata milik Hinata menggunakan Ultimate Skill Beelzebub, ia berhasil mengumpulkan informasi dan sudah dapat memprediksi seluruh partikel yang terkandung pada sihir suci. Selain itu, Rimuru juga mendapatkan keterampilan dari pedang suci Melt Slash milik Hinata. Jadi, ketika Parasage menggunakan sihir suci Trinity Disintegration, Raphael sudah dapat memprediksi seluruh partikel yang ada pada sihir tersebut. Maka dari itu, Raphael tidak harus bersusah payah menggunakan Ultimate Skill Beelzebub, melainkan hanya menggunakan skill Absolute Defense untuk bertahan dari serangan sihir suci Trinity Disintegration. Meskipun begitu, Rimuru menilai Raphael sudah membahayakan nyawanya. Karena meski Raphael berniat melakukan itu semua demi kebaikan majikannya. Tanpa sepengetahuan dari Rimuru, dari awal Raphael sudah berencana untuk menelan senjata yang digunakan oleh Hinata. Dan kita kembali ke alur ceritanya. Setelah melihat Rimuru berhasil menahan sihir terkuatnya, Parasage pun terkejut dan ketakutan melihat kemampuan Rimuru menahan ledakan dari sihir Trinity Disintegration. Alhasil, Rimuru pun kembali memerintahkan Benimaru beserta Souwei dan Sion untuk menangkap Parasage, sekaligus kesatria suci yang bernama Garde. Dan tak memerlukan waktu yang cukup lama, mereka bertiga berhasil menangkap dan menyerahkan Parasage ke hadapan Rimuru. Namun Parasage masih belum menyerah. Mereka pun mengatakan, kalau sampai Rimuru berani membunuh mereka bertiga, para penganut ajaran agama Ruminas tidak akan tinggal diam saja. Selain itu Rimuru juga akan menghadapi kemarahan dari dewi mereka. Mereka juga mengatakan, kalau Rimuru bersedia membiarkan mereka kembali ke negaranya, maka mereka berjanji akan menyebarkan informasi ke negara-negara barat. Kalau pemimpin para monster bukanlah orang yang jahat, sehingga hal itu akan dapat mempermudah Rimuru menjalin kerjasama dengan negara-negara barat. Tetapi, setelah mendengar sanjungan dicampur dengan intimidasi dari omongan Parasage, Rimuru pun semakin merasa kesal dan berpikir untuk segera menghabisi mereka. Namun di waktu yang bersamaan, terdengar suara dari atas langit.
Dan suara itu berasal dari seorang wanita cantik berambut perak dan mata yang begitu mempesona, yang mana tidak lain merupakan sosok dari Demon Lord Ruminas Valentine. Melihat kedatangan dari dewi mereka, para sage pun langsung meringkuk ketakutan. Di sisi lain, Diablo juga berhasil memblokir bola api dengan penghalang sihir yang ia ciptakan, sehingga para jurnalis yang menjadi saksi mata kejahatan para sage tidak terluka sedikit pun. Penghalang itu juga berhasil menyelamatkan para pemburu iblis, sekaligus Raja Edward dan para kesatria suci gereja barat. Dan tawa jahat dari Diablo, mengiringi rasa gembiranya mendapatkan izin untuk membunuh para sage. Para sage yang berencana menyelesaikan urusannya dengan cepat pun merasa sangat kesal. Mereka kembali memikirkan cara untuk menghadapi Diablo. Namun karena sudah kehabisan akal, para sage memilih senjata terakhir mereka untuk kembali menyerang Diablo, di mana mereka akan mempersiapkan sihir yang sama dengan rekan-rekan mereka untuk menyerang Rimuru, yaitu sihir Trinity Break. Dan di akhir serangannya, para sage juga menambahkan sihir suci terkuat, yaitu sihir Trinity Disintegration. Namun menggunakan kedua sihir terkuat itu memerlukan waktu untuk mempersiapkannya. Alhasil, selama masih mempersiapkan serangan terkuatnya itu, mereka menggunakan penghalang sihir untuk menjaga tubuh mereka tetap aman dari serangan Diablo. Tapi alih-alih untuk menyerang para sage, sembari menunggu serangan yang akan dilancarkan oleh para sage, Diablo malah berbincang-bincang dan bernegosiasi dengan para jurnalis. Di mana beberapa waktu yang lalu, Diablo telah menyelamatkan mereka dari kematian. Ia juga berjanji akan melindungi mereka semua dengan syarat, yaitu memberitakan ketidakbersalahannya kepada seluruh dunia. Lantas hampir 100 anggota jurnalis pun menjanjikan kesetiaan kepada Diablo, sekaligus mereka juga berjanji akan memberitakan semua hal yang diminta oleh Diablo. Alhasil kesepakatan pun terjalin, sehingga Diablo sekarang bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan para jurnalis yang berasal dari berbagai negara tersebut. Namun berbeda dengan para jurnalis, Diablo mengarahkan telunjuknya kepada Raja Edward dengan mengatakan kalau ia tidak akan melindunginya. Yang mana Diablo masih sangat murka dengan perkataan dari Raja Edward yang secara terbuka di hadapan banyak orang telah mengolok-olok dan menghina junjungannya. Raja Edward pun memutar otaknya, yaitu mencari pertolongan dari para bawahannya. Namun di saat Raja Edward melihat ke arah para bawahannya, semua prajurit langsung memalingkan wajahnya. Ia pun hanya bisa kembali memohon belas kasihan dari Diablo. Lantas dengan berlinang air mata Raja Edward mengemis dan mengatakan kalau ia bersedia menyerahkan semua yang ia miliki agar Diablo mau menyelamatkan dirinya dari kematian. Yang mana ia juga berjanji akan meninggalkan tahtanya sebagai seorang raja, sekaligus mengumumkan bahwa Yumu nantinya akan menjadi penerus tahtanya sebagai raja di negara Falmus. Lantas setelah mendengar proposal dari Raja Edward, Diablo pun terdiam dan lalu menyetujui kesepakatan tersebut. Yang mana Diablo berpikir kalau proposal itu akan memberikan hasil yang lebih memuaskan dari yang ia rencanakan. Dan yang tersisa sekarang, Diablo hanya perlu menghabisi sampah masyarakat, yaitu 3 sage yang ada di hadapannya. Tak lama kemudian, para sage melancarkan sihir terkuat mereka kepada Diablo. Namun sesaat sebelum Diablo terkena serangan hujan cahaya dari para sage, ia mengaktifkan salah satu kemampuan dari Temptation World miliknya, yaitu skill Moment of Despair. Sehingga serangan sihir dari para sage pun menjadi lenyap tak tersisa. Yang mana kemampuan Diablo itu dapat membuat sebuah dunia virtual, di mana ia menjadi penguasa tunggal di dunia tersebut. Bahkan ia dapat menentukan siapapun orang yang hidup ataupun mati di dalam dunia virtual tersebut. Lantas dengan bantuan skill True Twist miliknya, Diablo mampu mengubah dunia virtual itu menjadi sebuah kenyataan di dunia yang sesungguhnya. Alhasil dengan menggunakan kemampuan tersebut, Diablo berhasil menghabisi para sage, sekaligus mengirim mereka ke neraka yang paling dalam.